kalian dimarahin guru karena saat berbicara terlalu keras. Kemudian saat kalian mengirim pesan kepada guru, pesannya terlalu singkat. Akhirnya pesan kalian nggak dijawab dong sama gurunya. Karena katanya tidak sopan dan nggak jelas. Nah, mungkin bisa jadi komunikasi kita masih kurang baik. Kalau kalian tahu, sebagai anak OTKP, komunikasi itu penting banget. Serius, penting. Karena di dunia kerja, kalian gak hanya komunikasi lisan, tapi juga tertulis. Terus juga melihat komunikasi nonverbal kalian. Nah, di video ini saya bakalan kasih ilmu nih yang pasti cocok untuk kalian. Materi kali ini adalah tentang etika komunikasi. Yaps, saya akan memberikan ilmu ini agar kalian tampil profesional tanpa kehilangan gaya santai kalian atau gaya chill kalian. Mari kita bahas. Sebelum masuk ke tahapan tentang etika komunikasi, kalian harus tahu dulu apa sih etika komunikasi itu. Jadi, secara etimologi, etika dari bahasa Yunani artinya ethos, yang berarti kebiasaan. Jadi etika bisa diartikan sebagai nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Lalu, etika komunikasi kantor sendiri adalah rangkuman dari istilah dan memiliki artinya sendiri. Etika merupakan suatu ukuran tingkah laku yang baik atau norma, nilai, atau kaidah. Etika komunikasi berarti adalah suatu nilai atau kebiasaan yang dijadikan sebagai bahan baku untuk acuan seorang manusia berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, manfaat dari mempelajari etika komunikasi menurutku Morotomo tahun 2011, yang pertama ada melancarkan komunikasi dengan orang lain, kedua memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, ketiga bisa diterima dalam sosial masyarakat, yang keempat memperkuat hubungan dengan orang lain, kelima pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik, yang keenam dihargai orang lain, dan yang terakhir tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Kemudian, fungsi etika komunikasi di kantor itu keterampilan intelektual. Terus yang kedua, bekerja dengan sistematis. Yang ketiga, mencegah permasalahan. Yang keempat, membangkitkan motivasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan loyalitas. Pertama, kemudian etika komunikasi itu punya prinsip loh. Ada 4 prinsip dalam etika komunikasi. Yang pertama adalah sopan. Pada saat kita berkomunikasi, baik dengan bos atau petinggi perusahaan, kita harus sopan dengan menjaga tingkah laku kita, merendahkan intonasi saat berbicara. Hal ini juga berlaku untuk rekan kerja kita. Contoh sopan adalah dengan mengucapkan selamat pagi, baik kepada rekan kerja ataupun bos ketika bertemu di pagi hari. Selamat pagi Henry. Gimana kabar hari ini? Terus yang kedua, ada jujur. Ucapan kita harus jujur agar bisa meningkatkan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Dengan jujur pun, kita bisa mengurangi miskomunikasi dan penyebaran berita palsu yang bisa merusak reputasi kantor dan diri sendiri loh. Yang ketiga, rahasia. Kita harus bisa menjaga rahasia kantor dan tak menyebarkan perihal tersebut di publik. Melanggar privasi bisa membuat orang-orang tidak percaya dengan diri kita. Kemudian hubungan kita dengan orang lain bisa rusak. Bahkan lebih parahnya, kita juga bisa dipecat dari pekerjaan loh. Dan yang terakhir, jelas. Saat berkomunikasi, kita harus bisa menyampaikannya dengan jelas dan tak ambigu. Alasannya, agar pesan yang kita berikan dari orang sebelumnya bisa diterima dengan baik dan tidak menimbulkan miskomunikasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya baik Bapak maupun Ibu. Di sini saya EV sebagai salah satu staf yang akan mewakilkan untuk pemaparan progres proyek kita. Jadi untuk progres proyek kita ini kita sudah ada di tahap desain Pak dan Ibu. Jadi desain ini sudah hampir 90% jadi dan siap untuk kita implementasikan untuk proyek kita.
Nah, untuk contoh desainnya itu seperti ini. Jika pada ibu menurut bapak dan ibu, apakah di sini ada yang perlu kami perbaiki, mungkin seperti detail atau ada masukan agar kami bisa merevisi secepatnya agar desain ini bisa kita luncurkan segera. Oh, oke, baik, tidak ada. Oke, berarti ini sudah fix ya Pak, Bu? Oke, baik, nanti akan saya bicarakan kembali, dan saya akan koordinasi dengan teman-teman tim desain bahwa desain ini telah di-approve oleh Bapak dan Ibu, dan kita akan segera meluncurkan desain ini pada project waktu kita. Oke, baik. Lanjut, kita bahas etika komunikasi lisan yang kedua, yaitu etika komunikasi melalui telepon. Menurut Yani, etika komunikasi melalui telepon itu yang pertama adalah tidak membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Jika kita mendengar telepon berdering, langsung diangkat tanpa menunggu. Yang kedua, fokus mendengarkan lawan bicara agar kita paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara dan juga informasi yang disampaikan tidak akan menyebabkan miskomunikasi ataupun pengulangan kalimat. Kemudian, yang ketiga, berbicara dengan ramah dan juga sopan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan jangan lupa salam pada awal dan juga akhir telepon. Yang keempat, menghindari perkataan yang menyinggung ataupun membahas privasi mitra bicara kita. Hal ini karena nanti kita dianggap tidak sopan dan tidak profesional loh. Dan yang terakhir, dilarang keras untuk menerima telepon sambil makan atau bertecak, mengobrol dengan orang lain, dan bersuara keras. Karena perilaku tersebut tidak sopan dan tak menunjukkan bahwa kamu memiliki etika. Halo, selamat pagi. Dengan Ivi sini, ada yang bisa saya bantu? Oke, baik Ibu Ika. Iya, ada yang bisa saya bantu? Untuk jadwal pertemuan dengan Pak Sandra, sebentar, saya cekkan tanggalnya lebih dahulu ya. Baik, untuk Pak Chandra sendiri kosong di tanggal 27, dan untuk waktunya sekitar pukul setelah makan siang. Apakah Ibu berkenan? Jika Ibu berkenan, saya akan mencatat untuk pertemuan Ibu dengan Bapak. Oke, baik. Oke, untuk pertemuan pada hari Selasa tanggal 27 Mei setelah makan siang yang diperkirakan pada pukul 1 siang. Seperti itu, Nek. Baik. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih, dan sampai bertemu di rapat besok, Bu. Selamat pagi. Selanjutnya, materi ini juga nggak kalah penting loh. Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang etika nonverbal. Etika nonverbal meliputi etika berbusana, kontak mata, dan juga ekspresi wajah. Yang pertama, etika berbusana. Gunakan busana yang menunjukkan diri kalian memiliki wibawa, nyaman untuk digunakan. Dalam etika ini, tak hanya busana saja, tapi juga memperhatikan dandanan rambut, wajah, badan, kaki, dan lainnya. Gunakan pakaian yang sesuai dengan situasi dan tidak mencolok. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata perlu untuk menghargai orang yang berbicara dengan kita. Melalui kontak mata, kita bisa tahu pesan apa yang ingin yang sampaikan. Kontak mata ini ada pandangan sayu, cemas, sedih, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ekspresi wajah. Perlu diperhatikan karena mitra bicara melihat apakah saat kita bicara dalam keadaan marah atau mood lainnya. Karena ekspresi wajah salah satu hal reaksi untuk pesan. Menurut Setianti 2007.
pertama, kita bakalan bahas tentang etika komunikasi tertulis. Nah, tadi di awal video sudah dipancing nih. Pernah nggak sih pesan kalian tidak digubris guru karena nggak jelas dan nggak sopan? Nih, dengerin ya, etika komunikasi tertulis yang baik itu bagaimana? Etika komunikasi tertulis yang baik yang pertama adalah tata bahasa dan ejaan. Saat akan menulis pesan, kita harus paham tentang penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Alasannya adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menulis pesan. Maka, sebelum mengirimkan pesan, penting untuk selalu membaca kembali sebelum pesan tersebut dikirimkan. Kemudian yang kedua, gaya penulisan. Pada gaya penulisan ini, kita harus bisa memposisikan diri apakah orang yang akan kita kirimkan pesan termasuk orang penting atau tidak. Dalam artian, kita harus tahu kapan penggunaan gaya tulisan formal, semi-formal, maupun non-formal. Yang terakhir, kejelasan pesan. Pesan harus ditulis dengan struktur yang benar, jelas, dan tidak menggunakan kalimat yang ambigu. Nah, untuk contoh komunikasi tertulis sendiri, seperti mengirimkan surat dan menuliskan surat sebelum dikirimkan ke pos, kemudian email atau pesan digital yang dikirim ke device dengan bantuan internet, dan yang terakhir adalah aplikasi chat seperti WhatsApp yang kita bisa katakan all in one. Dia bisa chat, telepon, voice, video call, dan juga voice note. Jadi etika ini gak cuma aturan yang tertulis saja, tetapi etika adalah kebiasaan baik yang bisa bikin kita lebih dihargai di lingkungan kerja loh. Maka dari itu, mulai sekarang kalian benerin komunikasi kalian ya. Dan juga jangan lupa belajar menulis juga karena itu termasuk komunikasi. Semangat belajar dan sampai bertemu di lain waktu. Lalu, aku akan memberikan informasi bahwa setelah menonton video ini terdapat evaluasi pembelajaran. Kalian bisa cek evaluasi pembelajaran tersebut di link deskripsi box di bawah ini. See you next time.